Selamat pagi anak-anak kelas 8, di mana saja kalian berada. Sehat selalu bukan? Pak Gus berharap kalian tetap sehat karena disiplin menjaga protokol kesehatan. Cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Mari anak-anak, kita akan belajar agama Katolik dan budi pekerti dengan judul Panggilan Murid-Murid Yesus. Sebagai kegiatan pembuka kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari, Pak Gus menyapa kalian semua untuk berdoa bersama. Mari kita bersikap yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, selamat pagi. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang boleh kami alami pagi hari ini. Kami bersyukur atas hari yang cerah, membangkitkan semangat dan gairah bagi kami untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik tentang materi pada hari ini, panggilan murid-murid Yesus. Tuhan, dampingilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pelajari hari ini juga bermakna bagi perkembangan iman kami. Doa ini kami unjukkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pengetahuan prasyarat yang harus kalian lakukan adalah satu, selalu Pak Gus. Ambillah pulpen, ambillah buku tulismu untuk mencatat hal-hal penting dari pelajaran hari ini. Oke. Yang kedua, tetap jaga kesehatan. Ya, ikuti dengan baik. Nah, itu pengetahuan prasyarat. Sederhana sekali dan coba dilaksanakan. Karena kalian dengan membuat catatan, kalian akan mempermudah untuk belajar kalian sendiri. Kemudian, sebagai review pelajaran yang lalu, anak-anak sudah diingatkan oleh Pak Gus bagaimana menghayati hidup sebagai orang Kristiani. Bagaimana kita menyadari betapa besar kasih Tuhan. Yesus mengajarkan melalui perumpamaan, melalui tindakan, dan melalui mukjizatnya. Tapi apakah kita sudah menyadari bahwa Yesus adalah Putra Allah yang hidup, yang hadir di tengah-tengah kita? Nah, itu sebagai review pembelajaran kita hari ini. Kita memasuki KD 3.3. Memahami panggilan dan perutusan Yesus Kristus kepada murid-muridnya pada zaman sekarang demi mewujudkan kerajaan Allah. Indikator pencapaian kompetensi yang pagi ini akan disuguhkan Pak Gus kepada kalian yaitu 1. Memaknai panggilan dalam hidup sehari-hari. 2. Menjelaskan respon ketika orang mendapat panggilan. 3. Belajar dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Belajar dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Belajar dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Dan belajar dari Injil Matius lagi bab 16 ayat 24 sampai 28. Berikutnya kalian diharapkan nanti oleh Pak Gus mampu menjelaskan syarat mengikuti Yesus. Yang ke-8, menjelaskan hal yang perlu dipersiapkan sebagai murid dalam menanggapi panggilan. Nah, Pak Gus pagi hari ini istimewa sekali untuk kalian.
Pak Kus mau mengajak kalian untuk bernyanyi bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Mari kita bernyanyi bersama. Mari kita ikut ya di rumah kalian masing-masing. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kembali. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, lagu pagi ini menyegarkan bagi kita semua. Melalui lagu ini sebenarnya anak-anak, Pak Kus mau mengingatkan bahwa panggilan untuk menegakkan kerajaan Allah di bumi kita ini, saya, kalian, dan kita semua dipanggil. Oke, kita lanjutkan. Nah, ilustrasi, sebagai ilustrasi ya, nah, di situ saya Pak Kus tidak bermaksud membandingkan, tapi melalui slide ini Pak Kus mengajak kita untuk menyadari sebagai orang Kristiani yang hidup di tengah masyarakat, di tengah hidup berbangsa dan bernegara. Nah, ya, yang satu sebagai orang yang beriman Kristiani, itu di situ ada Yesus. Ya. Nah, pengalaman dipanggil oleh seseorang itu menjadi pengalaman yang istimewa. Kalian pernah dipanggil oleh Pak Jokowi? Ya. Dan untuk apa? Dalam peristiwa apa itu terjadi? Lalu untuk bisa melaksanakan tugas, seandainya tiba-tiba Pak Jokowi mengundang Pak Kus ya, waduh, betapa senangnya. Tetapi bukan berarti hanya diundang lalu diajak omong-omong, pasti ada tugas di balik pembicaraan. Lalu biasanya orang yang dipanggil itu juga apa? Menyiapkan keterampilan apa yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan tugas. Oke. Nah, anak-anak, kita masuk dalam kegiatan inti. Mari kita simak slide itu. Dalam usaha menegakkan kerajaan Allah, Yesus sejak awal memanggil dan mengajak orang di sekitarnya. Nah, orang-orang di sekitar Yesus ya dipanggil. Mereka dipersiapkan secara sungguh-sungguh oleh Yesus. Ternyata para murid yang hidup, yang mengikuti Yesus, itu adalah cara Yesus mempersiapkan mereka. Mereka tinggal dan mengalami hidup dengan Yesus. Ya, dalam melaksanakan tugasnya,
mereka pun dibekali dengan Roh Kudusnya. Nah, ini Pak Gus mau coba slide-nya kembali ya. Pak Gus mau memberikan tekanan ada hal yang perlu diingatkan tentang apa itu tinggal bersama Yesus. Tentu saja orang yang tinggal dengan Yesus mestinya selalu bertemu, mestinya tahu apa yang dilakukan, melihat secara langsung. Jadi Yesus tidak hanya bicara, mengajari, tapi Yesus melakukan. Oke, lanjut. Nah, reaksi seseorang yang mendapat panggilan itu macam-macam ya. Berdasarkan pengalaman kalian ya, orang yang dipanggil itu reaksinya kadang-kadang biasa-biasa saja. Coba ya, misalnya kalian dalam berteman dipanggil oleh temanmu, Anton, ya Roy, atau temanmu yang lebih istimewa atau sahabatmu, berbeda perasaannya. Dan apalagi yang memanggil gurumu. Ada kadang-kadang reaksi orang yang dipanggil, misalnya, wah, teman dekat yang memanggil istimewa, ya kan? Lain jenis, cewek atau cowok, tiba-tiba memanggil atau menyebut namamu. Wah, rasanya bisa berbeda dengan panggilan-panggilan temanmu yang lain. Terkesan. Kemudian ada yang merasa kalau dipanggil orang yang memiliki kedudukan tertentu, dia merasa berharga. Seperti tadi contohnya, Pak Pus dipanggil Pak Jokowi. Waduh, ada apa ini ya? Atau kalian dipanggil kepala sekolah, atau dipanggil Pak Jokowi sendiri, atau dipanggil siapa yang mempunyai kedudukan, pasti kalian juga ya bisa menanggapi dengan serius. Dapat dilihat dari sikap badan misalnya. Kalau yang manggil temannya biasa ya santai-santai. Coba kalau di hadapan Bapak Kapolri, waduh, ya Bapak Presiden, waduh, ya berbeda. Tetapi juga anak-anak ada yang dipanggil tetapi juga acuh tak acuh. Tak pikir-pikir dulu ya. Nah, itu seperti slide itu. Ya, orang itu dipanggil tapi reaksinya, ada apa ya aku dipanggil? Wah, jangan-jangan aku diberi tugas. Jangan-jangan aku tidak mampu. Wah, ya. Lalu bisa jawaban reaksinya menolak. Maaf, saya tidak bisa. Maaf, saya sibuk. Tetapi juga ada ketika orang dipanggil menerima dan melaksanakan panggilan itu. Nah, dalam hidup sehari-hari itu biasanya terjadi. Contoh, kalau mamamu minta tolong, memanggil, Selamat, tolong ibu, atau Ria, Ana. Nah, apa reaksimu? Pasti ada yang sopan sekali. Dalam bu, tuh. Atau dalam bahasa Indonesia, ada apa bu? Ada yang lebih sopan juga. Ada yang bisa dibantu bu. Nah, kepada ibu bapak guru, teman-teman kalian ada yang bersikap demikian dan minta tolong ambilkan spidol whiteboard di TU misalnya. Oh iya bu, senang sekali. Tolong siapa yang datanya doa, saya bu. Silakan mimpin doa. Menerima dan melaksanakan panggilan itu. Nah, anak-anak, dalam peristiwa panggilan murid-murid Yesus, kita akan belajar dari Injil-Injil yang tertera ini. Dan kisahnya berbeda-beda. Nah, kisah yang berbeda-beda ini, Pak Kus mau menunjukkan siapa yang dipanggil atau dalam situasi apa mereka itu dipanggil dan Yesus mempunyai pesan apa di balik panggilannya itu.
Nah, kisah yang pertama itu diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Mari kita baca, kita simak baik-baik. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus, anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka. Zebedius sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Nah, kisahnya demikian, anak-anak. Sekarang, apa yang mau dikatakan Pak Gus melalui bacaan Injil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22? Ya, situasinya begini. Panggilan itu selalu diawali oleh Yesus. Betul kan? Simon panggil oleh Yesus, Yakobus panggil oleh Yesus. Nah, mereka menjawab secara spontan. Maksudnya spontan itu ya tidak menghitung-hitung, mikir-mikir keuntungan apa yang aku dapatkan ketika aku mengikuti Yesus. Tidak jarang, kadang-kadang seperti yang slide tadi, gambaran orang berpikir ketika mendapat panggilan atau tugas. Apa keuntungan bagiku? Nah, orang zaman sekarang bisa mengatakan time is money. Nah, kalau aku mengeluarkan waktu, tenaga, tidak mendapat apa-apa, balasan apa-apa, ya rugi dong. Nah, tidak seperti itu murid-murid Yesus yang terjadi. Ya, mereka tanpa ragu-ragu, artinya tidak berpikir untung dan rugi dalam menanggapi panggilan Yesus. Nah, itu ya, walaupun kita sering berpikir atau pamrih dalam hidup ini, tapi hari ini kita melihat mengikuti Yesus itu tidak boleh pamrih. Nah, yang ketiga, yang dipanggil Yesus adalah mereka yang memiliki semangat pelayanan, kesederhanaan, dan sering dianggap orang berdosa oleh sesamanya, ya, kadang-kadang begitu. Dan bukan mereka yang pandai atau punya kedudukan atau punya harta yang banyak atau kekayaan. Nah, ini anak-anak. Jadi yang dipanggil Yesus adalah orang-orang yang memiliki semangat untuk melayani, sederhana. Nah, dua orang yang mengikuti Yesus ini merupakan apa? Orang-orang yang memiliki semangat pelayanan. Maka tidak menghitung-hitung tadi. Ya kan? Kalau orang dijiwai semangat pelayanan, tidak akan menghitung aku dapat apa, aku dapat berapa. Tetapi dalam masyarakat sekarang ini, hal itu menjadi sangat tipis. Artinya apa? Orang yang relatif mau melayani dengan tulus itu sangat kecil. Karena semuanya di kota itu biasanya diukur dengan uang, uang, dan uang. Nah, Yesus biasanya dan memang tidak pernah memilih orang-orang yang mengikutinya berdasarkan uang. Oh, nah, tapi jangan dipikir, Pak, orang kaya apa tidak dipanggil Tuhan? Loh, iya. Pertama-tama semangat
berbaginya, ya mungkin dia sadar dengan kekayaannya dia bisa berbagi, melayani banyak orang. Lah itu biasanya juga dipilih oleh Tuhan. Karena orang itu mempunyai semangat kesederhanaan. Ya, jadi bukan karena kekayaan semata-mata, enggak, tapi semangatnya itu loh. Ya, yang dinilai oleh Tuhan. Yuk, lanjut. Nah, ini kisah yang lain tentang panggilan murid-murid Yesus. Tadi Simon ya. Nah, sekarang siapa? Kisahnya ini diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 24 sampai 28. Mari kita simak bacaan Injil berikut ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah, anak-anak, Yesus Raja. Nah, Raja semesta alam. Maka dalam kalender liturgi orang Katolik ada nanti Yesus Raja semesta alam. Oleh karena itu, ketika kalian mengikuti perayaan Ekaristi, jangan hanya ikut, tetapi ikut apa yang disampaikan Romo. Ya, peringatan kelahiran Santa Perawan Maria mesti disampaikan itu di awal misa. Nah, ini. Nah, sekarang penegasan yang bisa disampaikan Pak Gus. Yang pertama, Yesus menegur Rasul Petrus dengan keras karena Petrus menempatkan pemikiran sendiri di atas apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya. Menyangkal diri adalah menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Nah, ini artinya apa? Ya, Yesus bertanya, dan apa keuntungannya, atau mengingatkan bahwa Yesus harus mengikuti kerajaan apa, mewartakan kerajaan Allah, itu harus menempatkan Allah di atas pikiran manusia, bukan mencari keuntungan-keuntungan. Nah, ini ya, kita lihat bahwa siapapun yang mengikuti Yesus, Petrus yang dianggap Yesus juga memiliki iman yang lebih, ternyata juga ada keraguan-keraguan di dalam mengikuti Yesus. Maka pada ayat ini sebenarnya Yesus menyentil Petrus bahwa jangan berpikir menurut cara berpikir kita, tapi harus berpikir menurut cara berpikir Allah. Ya, apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri adalah menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Artinya apa? Kalau bisa dikatakan, ya tugas lebih utama daripada keinginan pribadi. Misalnya contohnya dalam hidup sehari-hari, kalau kalian punya tugas PR, mau ulangan, itu kan tugas ya. Lalu keinginan pribadimu sih enaknya ya kepingin jalan-jalan, main game. Nah, karena kalian adalah anak-anak yang bertanggung jawab,
mendahulukan, ya, mendahulukan tugas-tugasmu, menyelesaikan tugas-tugasmu lebih dari yang keinginan pribadimu tadi, main game, ya, santai-santai, tidur-tiduran, ya kan, atau jalan-jalan ke mall. Nah ini, jadi apa yang diharapkan menyangkal diri, ya itu tadi, misalnya anggota keluarga ada yang sakit, tiba-tiba sakit, lalu kamu harus merawat orang tuamu, ya, lalu menyediakan kebutuhannya, sehingga apa? Sehingga kamu harus, istilahnya ya, rela berkorban. Itu yang disebut menyangkal diri. Oke. Baik, kita akan bacakan kisah yang lain dari Injil Lukas. Apa yang dikisahkan dari Injil Lukas tentang panggilan murid-murid Yesus? Demikian kisahnya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Nah, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Nah, itu anak-anak, ya. Jadi kalian sekarang tahu siapa yang dipanggil oleh Yesus. Tadi di depan Pak Gus mengingatkan, ya, orang yang sederhana dipanggil, ya kan? Orang yang mempunyai semangat pelayanan yang dipanggil. Dan tadi juga disebut apa? Orang yang dianggap berdosa. Nah, kali ini kita dalam Injil Lukas disebutkan orang Lewi itu berdosa. Lewi itu berdosa karena dia adalah seorang pemungut cukai, pemungut pajak yang memeras rakyat. Mereka disebut orang yang berdosa. Tapi, ya, Yesus justru memanggil mereka. Walaupun kita tahu bahwa ahli-ahli Taurat itu ahli-ahli kitab suci dan orang Farisi yang mengatakan dirinya orang yang saleh, sangat marah melihat sikap Yesus demikian. Tetapi di sisi lain, Lewi si pemungut cukai menemukan Tuhan, karena dengan bertemu Yesus dia bertobat. Kehadiran Tuhan Yesus membawa kesadaran, membongkar sikapnya yang rakus, lalu bertobat karena kehadiran Tuhan Yesus. Nah, Pak Gus yakin dan percaya kalau kalian pernah melakukan kesalahan kepada sesama, orang tua, adik, atau kakak, atau bahkan teman-teman, tergerak hatimu untuk bertobat. Nah, karena apa? Yesus mengajari itu untuk minta maaf kepada orang yang telah kita lukai. Ya, baik
perasaannya, pikirannya, maupun mungkin tutur kata kita, tingkah laku kita. Ya, Lewi menemukan Yesus dan dia bertobat. Berikutnya, Yesus menerima Lewi itu bukan berarti Tuhan menyetujui semua kejahatannya. Bukan. Tetapi Yesus lebih mengedepankan apa? Mau menghadirkan kasih Allah, kasih Tuhan yang begitu besar untuk mau menerima kembali orang yang berdosa. Jadi, apabila kita berdosa, jangan pernah merasa Allah sudah menolak aku. Tidak. Allah selalu menerimamu kapanpun. Ya, jangan pernah ragu loh ya, bahwa Allah selalu menerima kapanpun kamu bertobat dan kembali ke pangkuannya. Oke. Nah, ini kisah yang keempat. Yuk kita baca supaya kita tahu bagian-bagian ternyata Yesus memanggil orang-orangnya dengan cara yang berbeda-beda. Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, anak-anak, kita sudah tahu berikutnya. Reaksi orang-orang yang dipanggil oleh Yesus. Yesus tahu apa yang disampaikan mereka. Yang disampaikan mereka itu seolah-olah benar juga sih alasannya. Bapaknya meninggal, masa nggak dimakamkan dulu? Kan nggak baik ya, nggak sopan. Tetapi sebenarnya Yesus tahu di balik apa yang argumen-argumen tadi yang disampaikan, alasan-alasan, sebenarnya Yesus mau menegaskan bahwa kalau mengikuti aku, mengikuti Yesus, ya harus fokus. Ya, jangan tolak-tolak ke belakang. Tadi dikatakan yang siap membajak sawah, ya harus jangan noleh ke belakang. Artinya apa? Terus berpikiran maju ke depan. Jangan sekali-sekali sekarang lagi mood, seneng, mau melakukan besok, enggak. Loh, ya apa gitu panggilan hidupnya kok seperti itu. Kan bisa dilihat juga dalam sikap hidupmu sehari-hari. Sekarang rajin, besok malas, rajin lagi, malas. Loh, nah kapan rajinnya? Nah, tidak seperti itu, ya anak-anak. Kalau kita sungguh-sungguh menanggapi panggilan Yesus, ya harus konsisten, fokus, dan tidak lagi menurut seleraku. Nah, yang kedua, orang yang dipanggil harus memusatkan perhatiannya sepenuhnya kepada Allah tanpa keraguan-raguan. Apa maksudnya? Yaitu tadi, memusatkan perhatian. Semua apa yang dipikirkan Allah, itulah yang kita menjadi pusat perhatian kita. Apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan Allah yang bisa kita laksanakan. Karena kita sudah dibekali akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas untuk
ikut ambil bagian dalam mewartakan kerajaan surga. Nah, kalian mempunyai prestasi apa? Talenta apa? Kemampuan apa? Pertanyaan bagus, sudahkah menjadi berkat bagi sesamamu? Jika sudah, sebenarnya kamu sudah melaksanakan panggilan sebagai murid-murid Yesus. Oke. Orang yang dipanggil tidak melihat ke belakang. Apa maksudnya? Lebih memahami kesalahan orang lain dan mengatasi kesalahannya sendiri. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bagaimana mengampuni. Oleh karena itu, kita diharapkan memahami kesalahan orang lain, tidak langsung menghakimi, tetapi memahami. Dan ini yang ditekankan Yesus, mengatasi kesalahan sendiri. Jadi pusat kita jangan ke orang lain, justru kepada diri sendiri. Ya, jangan seringkali mencari-cari masalah, mencari kesalahan orang lain, lalu lupa sama kebaikan sendiri. Sudah tidak terkontrol, tidak terkendali, karena lebih cenderung apa? Menyalahkan orang lain, melihat kesalahan orang lain, bukan kesalahan dirinya sendiri. Nah, apa itu karakter sebagai murid-murid Yesus? Jika kalian dipanggil menjadi murid-murid Yesus, maka diharapkan kalian apa? Belajar untuk menjadi siswa yang cerdas. Belajar untuk menjadi siswa yang mandiri. Belajar untuk menjadi siswa yang kreatif, terampil, berbudi luhur, berwawasan kebangsaan, jujur, disiplin, dan memiliki kemampuan bekerja sama. Ini sebenarnya karakter yang dibutuhkan untuk bisa melaksanakan panggilan sebagai murid-murid Yesus. Cerdas, ya harus pintar menyikapi situasi dengan pengetahuan yang kalian miliki. Contohnya, ya kalau sekarang musim pandemi, lalu kita ingin jalan-jalan keluar tanpa protokol kesehatan, ya pasti kena nanti. Mandiri, menyiapkan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab tanpa harus diperintah orang tua, ya kan? Melakukan sendiri, menyiapkan sendiri bajunya, bukunya, catatannya, menyiapkan audio videonya, ya. Oke, kreatif, ya dengan cara-cara yang sederhana tetapi bisa menunjukkan hasil yang lebih bernilai, itu kreatif. Nah, terampil. Nah, musim pandemi ini kamu belajar semua online, bisa membuat apa? Mengerjakan soal di GC, ya, Google Classroom, Google Form, ya, kemudian melihat dari YouTube, memberikan refleksi, menuliskan komentar dan sebagainya. Nah, berbudi luhur bisa dilihat dari sikapmu, tutur katamu, perbuatanmu, berwawasan kebangsaan. Kamu mempunyai kepedulian sebagai bangsa, ya kan? Nanti di kelas 9 itu akan ada lebih ditegaskan lagi tentang kebangsaan dan hidup bernegara. Jujur sudah pasti, ya. Jangan kalian ulangan, nyontek, tanya sana, tanya sini, nanti kamu tinggal nyalin. Lah ini, kalau situasinya seperti ini, kemandirian, kejujuran itu sangat dibutuhkan. Jangan, yang penting guruku nggak tahu. Loh, ya Bapak Ibu guru pasti juga melalui caranya sendiri bisa nanti menemukan, ya. Nah, disiplin juga dibutuhkan, ya. Zoom meeting undangannya jam berapa, sudah siap, jangan sudah 15 menit baru muncul, ya itu tidak disiplin. Ya, kemudian bekerja sama dengan teman-temannya. Kalau ada teman kesulitan, kelewatan catatannya, bisa dibantu, saling membantulah itu. Kalau ada temannya yang sakit, diinformasikan kepada gurunya, itu sudah membantu. Oke, kita lanjut.
Nah, simpulan sekarang. Anak-anak, simpulan sekarang. 1. Pengalaman mendapat panggilan dari seseorang memunculkan berbagai tanggapan tergantung siapa yang memanggil dan tujuan dari panggilan yang diterima seseorang. Ya, jadi sudah jelas tadi siapa yang manggil, untuk tujuan apa. Itu sangat berpengaruh terhadap pengalaman hidupmu. Lalu bisa perasaannya senang, gembira, acuh tak acuh, atau menanggapi, semangat, ya, bersungguh-sungguh, atau cuek. Nah, itu. Lanjut. Simpulan kedua. Belajar dari Matius bab 4 ayat 18 sampai 22 dan Lukas 5 27 sampai 32. Ada 4 yang mau disampaikan Pak Gus. Panggilan merupakan inisiatif Allah. Ya kan? Tadi Yesus yang memanggil dulu. Yang kedua, tanggapan pada umumnya spontan. Nah, jelas ya. Tidak berpikir untung atau rugi. Spontan. Siap, ya, mau. Ya. Oke, yang ketiga, orang yang menerima panggilan memiliki hidup yang sederhana. Bahkan orang yang kekurangan pun itu juga menjadi atau peluang untuk melaksanakan panggilan Yesus. Jadi jangan berkata, aku ini orang miskin, aku orang tidak punya, aku nilai rapotku ranking bawah. Tidak. Ingat, kalian juga mempunyai kesempatan untuk melaksanakan tugas dari Allah sendiri. Asal mempunyai tadi semangat pelayanan, rela berkorban. Itu yang diutamakan oleh Yesus. Oke, yang keempat, mereka yang dipanggil oleh Yesus biasanya rela meninggalkan segalanya demi kerajaan Allah. Nah, ini maksudnya apa? Dia lebih mementingkan Allah daripada hal-hal yang bersifat duniawi, kepentingan sendiri, kesenangan sendiri. Apa sih cara atau pekerjaan Allah? Pekerjaan Allah yaitu menolong orang yang sakit. Perbuatannya selalu mengandung unsur keselamatan. Kalau di usiamu ya, membantu teman yang kesulitan belajar mata pelajaran tertentu, itu sudah melaksanakan panggilan Allah. Kalau melihat situasi di keluarga membutuhkan pertolonganmu, orang tuamu membutuhkan kalian untuk itu, ya silakan dibantu. Itu pun sudah melaksanakan panggilan Allah untuk mewujudkan kerajaan Allah. Nah, kalau rumahmu, ingat, rumahmu dalam keluargamu itu damai, rukun, karena satu sama lain mempunyai semangat melayani, semangat rela berkorban, bukan menang sendiri. Nah, kalau dalam keluarga seperti di keluarga-keluarga sinetron itu, ya sering dilihat bagaimana tokoh utama ya berkonflik dengan tokoh-tokoh antagonis, ya pertengkaran terus dalam hidup keluarganya. Ya kalau itu situasi dibawa situasi hidup berkeluarga yang nyata, ya siapa bisa kerasan tinggal di rumah seperti itu? Bisa jadi ayahmu yang tidak kerasan, mamamu yang tidak kerasan, atau kalian sendiri yang tidak kerasan. Karena dalam keluarga tidak terjadi kerukunan, kedamaian. Nah, simpulan yang ketiga, anak-anak. Syarat mengikuti Yesus. Tadi sudah dijelaskan. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Apa syarat mengikuti Yesus? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti aku. Nah, yang keempat, melatih diri, mengasah diri dalam upaya apa? Membentuk diri, sehingga karaktermu terbentuk sebagai murid yang siap diutus. Itu maksudnya. Jadi kalau kalian semua dilayani orang tuamu, PJJ dilayani, PR dibantu mengerjakan, semuanya dibantu, kamu tidak pernah menjadi pribadi yang mandiri.
Lain dengan kalau kalian pagi sudah menyiapkan alat tulis, mandi, ya, siapkan bajumu, lalu bersiap pada jamnya, tidak pernah telat. Nah, itu kamu membentuk dirimu sendiri. Sehingga Pak Kus yakin jika demikian, kamu menjadi pribadi yang sudah siap berkarakter untuk tugas-tugas penting yang akan diberikan kepada kalian, ya. Nah, tanpa disadari anak-anak, aku sudah menjelaskan panjang lebar. Jangan khawatir, inilah keuntungan kalau kita belajar dari video pembelajaran. Kalau tadi merasa kecepatan, Pak Gus menjelaskan, kalian bisa ulang lagi. Ya, nanti kalian catat ulang lagi, pasti akan menangkap pembelajaran hari ini. Yuk, kita lihat penugasan dari Pak Gus. Ada 8 sesuai dengan indikatornya tadi. 1. Apa makna panggilan dalam hidup sehari-hari? 2. Jelaskan respon ketika orang mendapat panggilan. 3. Sebutkan 3 pesan dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai 22. Sebutkan 3 pesan dari Injil Lukas bab 5 27 sampai 32. Sebutkan 3 pesan dari Injil Lukas bab 9 ayat 57 sampai 62. Sebutkan 3 pesan dari Injil Matius 16 ayat 24 sampai 28. Nah, berikutnya masih 2. Jelaskan syarat mengikuti Yesus. Lalu yang ke-8, jelaskan hal yang perlu dipersiapkan sebagai murid dalam menanggapi panggilan. Nah, itu tugas dari Pak Gus, tolong dikerjakan, ya. Oke. Ya, tanpa disadari kita sudah selesai, ya. Sebelum mengakhiri pertemuan, Pak Gus mengucapkan terima kasih dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan kalian dan semoga Tuhan selalu memberkati kalian dan keluarga kalian masing-masing. Tetap jaga kesehatan. Oke, salam dari Pak Gus. Mari kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa yang di surga, kami mengucap syukur melalui bacaan Injil yang kami bacakan dan kami dalami tadi. Kami semakin mengenal rencana-Mu bagi hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila kami kurang mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk dapat merespon panggilan-Mu. Kami masih sering bersenang-senang, bersuka-suka untuk kesenangan diri kami sendiri daripada memperhatikan panggilan-Mu. Semoga berkat bimbingan Roh Kudus-Mu yang selalu mendampingi dan menyertai hidup kami terdorong untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan siap diutus sebagai murid-Mu. Segala usaha dan rencana kami ya Tuhan kami hunjukkan kehadirat-Mu, karena Engkaulah Tuhan penyelamat kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum mengakhiri, kita salam Tarakanita dulu. Tadi belum. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita. Yes. Baik, anak-anak, salam dari Pak Gus. Kita jumpa lagi pembelajaran berikutnya.